Oke teman-teman, selamat pagi. Sekarang kita berada di perkebunan sawit kita yang biasa kita update teman-teman. Ini adalah kondisi bibit kita yang bibit abal-abal itu teman-teman. Jadi hari ini saya mau menunjukkan performanya teman-teman, terutama jika kalian pernah tertipu membeli bibit yang katanya bibit unggul, ternyata bibit abal-abal. Setelah ditanam kalian baru tahu. Jadi kondisinya kalau udah besar seperti ini teman-teman. Kita ambil contoh ya, satu baris. Jadi satu arah ini pohonnya ada yang buahnya bagus seperti ini teman-teman ya. Nah buahnya bisa dilihat tuh keliling. Ini udah matang juga. Dan di sebelahnya juga sudah matang. Biasanya ini kalau panen rotasi 2 minggu, minggu kemarin 4 tandan kalau tidak salah teman-teman. Untuk sekarang 3 tandan dapat lah. Nih kita lihat ya, itu tadi ada satu yang matang. Kemudian di sebelah sini, nah ada yang matang juga kan. Tuh satu, tuh 2, 3, tambah yang di sebelah tadi 4 tandan dapat teman-teman. Itu kalau lagi bagus ya, kalau buahnya lagi banyak. Kalau lagi trek pernah juga ini tidak panen. Namun untuk bunga selanjutnya, di sebelah sana ada bunga jantan, nah sebelah sana ada bunga betina satu. Oke, terus sekarang lagi bulan 10 teman-teman. Bulan 10 memasuki bulan 11. Untuk satu batang ini bagus ya. Batangnya kalian bisa lihat dari pelepahnya mekar sampai ujungnya menyentuh tanah. Itu bisa menandakan bahwa pohonnya bagus. Pelepahnya juga hijau ya, dan ada sedikit menguning. Kemudian untuk yang di sebelahnya nih, kalian bisa lihat apa maksudnya ditebang seperti ini. Tandannya banyak. Ini yang dinamakan buah landak atau buah cengkeh. Nah, dia tidak menjadi buah. Tandannya tidak menjadi buah. Cuman dia berbunga tapi tidak menghasilkan buah. Ini yang dinamakan buah landak atau buah cengkeh. Kita ganti solusinya teman-teman. Kita tanam baru. Karena agak berat ya untuk penyembuhannya. Kemungkinan tidak akan sembuh. Jadi lebih baik kita ganti saja. Tuh 2 batang ya. Kemudian ini pohon di sampingnya. Ini bagus tapi kemarin kena penyakit yang patah-patah pelepah itu teman-teman. Nah, untuk pohonnya pun besar. Pelepahnya agak mekar juga. Kemarin ada kita panen. Terus sekarang lagi buahnya kosong. Itu baru mengeluarkan bunga dompet. Kemarin buahnya bagus teman-teman. Cuman ini baru masa penyembuhan. Nah. Oke, lanjut di sampingnya. 3 pohon, sekarang pohon keempat ya. Nih, ini biasanya buahnya keliling juga. Di masa trek kemarin ada juga buahnya, cuman ini tidak terlalu banyak. Kalau kita panen biasanya 1 sampai 2 tandan. Ini buahnya matang. Oh ya, untuk salah satu resikonya gini ya, kalau menanam bibit yang tidak satu varietas, tidak jelas, jadi buahnya kadang bagus, kadang jelek. Kalau yang tadi kan bagus. Kalau yang sekarang kategori lumayan. Karena biasanya kalau buah bagus itu durinya tidak terlalu panjang seperti ini, tapi buahnya besar-besar. Untuk perawatannya memang standar ya. Kalian bisa lihat tidak terlalu bersih. Pemupukannya juga standar, tidak rutin seperti punya orang karena keterbatasan dana juga. Kemarin pemupukan udah udah lebih dari 6 bulan terakhir. Jadi standar lah. Kalau biasanya sih kalau sawit yang tidak kekurangan pupuk, ya biasanya buahnya besar teman-teman ya. Kalau ini kalian bisa lihat lah, sudah paham lah kalian. Untuk yang juga berkebun sawit, kategori buah seperti ini pasti pemupukannya standar. Maksudnya jarang juga ya. Nah, ini pohon yang ke-5. Pohon yang ke-5 dari baris tengah tadi, buahnya itu sudah matang. Ini sudah matang. Ini biasanya
2-3 tandan dapat ya, rotasi 2 minggu biasanya menghasilkan buah 2-3 tandan. Di masa trek kemarin dia masih berbuah juga, cuman 1 tandan untuk sekali panen. Ini bunganya masih ada juga, nih. Jadi di samping buahnya keliling, kita lihat ya, dia juga masih punya bunga untuk dipanen 6 bulan ke depan. Nih untuk pohonnya pun standar, itu ada buahnya yang matang. Ini untuk hari ini kalau dipanen 2 tandan dapat lah. Nih bunganya ada juga. Untuk buahnya banyak durinya sangat menonjol ya. Ini kalau dipupuk lebih rutin seperti tahun kemarin buahnya lebih bagus ya. Tapi sekarang memang udah beberapa bulan belakang kemarin pemupukannya kurang karena keterbatasan dana juga, pupuk juga lumayan, jadi memang seadanya. Oke, kemudian lanjut ke pohon ke-6. Pohon ke-6 di baris yang tadi. Nah buahnya karena bukan bibit unggul, jadi buahnya bijinya kecil, durinya yang besar. Itu ada bunga jantan. Ini biasanya 2 tandan dapat lah, tapi sepertinya ini bunganya udah habis ya, bunga betinanya udah habis bunga betinanya. Jadi ini palingan 2-3 bulan lagi, sekitar 3 bulan lah habis buahnya. Yang muncul itu bunga jantan. Nanti kalau udah hujannya agak banyak kan biasanya muncul bunga betina baru mengeluarkan buah. Oke, kemudian pohon ke-7 ya. Pohon ke-7. Nah, ini buahnya keliling. Itu ada yang matang. Jadi saya bercerita real apa adanya. Salah satu untuk kelemahan bibit abal-abal, buahnya jelek. Banyak yang dura juga. Tapi buah dura itu sebenarnya dari segi beratnya kita menang. Cuman dari segi kualitas pabrik kurang suka. Tapi kalau kita jual ke pengepul sama aja ya. Yang agak rumit sebagian di pabriknya. Oke, itu untuk pohon ke-7 ya. Buahnya keliling, biasanya 3-4 tandan dapat. Ini bunganya belum putus. Ada bunga betina. Jadi bunga betina yang muncul seperti ini kurang lebih 6 bulan ke depan baru jadi buah kita panen. 6 bulan biasanya dia sudah matang. Jadi dipastikan untuk pohon yang ini kalau dia ada bunga betina seperti ini 6 bulan ke depan kita masih panen ya. Dipastikan seperti itu. Tapi kalau seperti yang di sebelah tadi udah putus bunga betinanya, dia mengeluarkan bunga jantan. Jadi kita 6 bulan ke depan tuh bunganya habis, kita tidak panen. Untuk ini ada. Terus ini pohon ke berapa, 8 ya kalau nggak salah. Buahnya ada tapi jelek-jelek. Ini ada juga yang buahnya buruk. Ini kalau dipupuk lebih bagus lagi. Sekarang memang 6 bulan ke belakang dulu tidak, pemupukannya sangat sedikit ya karena keterbatasan dana juga. Tuh bunganya ada, untuk 6 bulan ke depan dipastikan ada. Buahnya pun untuk tambah-tambahan lumayan, tapi kalau dibandingkan bibit unggul jauh kalahnya. Kalau bibit unggul, terutama bibit yang diseleksi oleh yang udah paham ya, buahnya bagus, bukan seperti ini. Kalau ini kan memang udah bibitnya nggak jelas, abal-abal, mana tidak diseleksi batangnya juga. Jadi kondisinya ya seperti inilah apa adanya. Ini kalau udah nanti lebih baik kita ganti aja ya, katanya bagus. Lanjut ke pohon 9. Nih masih di bibit abal-abal ya, ini satu lapang ini bibit abal-abal semua. Karena kemarin satu merek, karena kita belum paham juga. Pertama-tama kita belinya online, ternyata setelah ditahui bibit abal-abal. Ini kondisinya seperti ini. Buahnya ada buahnya, tapi tidak seperti bibit unggul yang buahnya bagus-bagus. Dan ini juga perawatan seperti apa adanya ya.
Nih. Tapi ada juga kemarin saya bertandang ke kebun kawan, dia punya bibit unggul. Buahnya juga jelek juga. Kemungkinan karena bibitnya tidak diseleksi atau karena tanahnya memang tanah pasir kurang bagus ya. Cuman saya juga kurang paham. Tapi memang ada juga meskipun bibit unggul, kualitasnya tidak beda jauh sama bibit abal-abal. Tapi saya tidak menjelekkan bibit unggul teman-teman. Saya juga sudah menanam bibit unggul karena sudah paham juga ya sedikit-sedikit dari pengalaman kemarin. Jadi kalau teman-teman mau nanam bibit abal-abal seperti ini adalah gambarnya. Buahnya tetap ada, tuh, tetap ada. Lebat juga lebat, keliling juga keliling. Apalagi kalau perawatannya tidak kalah sama bibit unggul ya. Kalau kalian pemupukannya rutin, pembersihan lapangan rutin, itu juga memang tidak kalah sama bibit unggul. Cuman memang buahnya kurang kurang rapi juga, kurang enak dilihat. Ada yang seperti ini kan tandanya kecil, durinya panjang. Nah, tuh banyak yang dura juga. Nah ini kurang lebih udah berapa? Udah 11 sampai 13 pohon lah saya tampilkan ke teman-teman tadi. Jadi di antara satu baris itu kalian bisa lihat, kalian bisa nilai sendiri kondisinya seperti apa kalau menanam bibit abal-abal. Oke, ini juga ada satu batang ya, saya ganti karena dia juga buah landak. Jadi dalam 15-an kurang lebih batang ini tadi ada 2 batang yang saya ganti karena dia mengeluarkan buah landak atau buah cengkeh. Karena kemarin juga kan kita baru pertama kali belajar berkebun, modal sedikit, kita asal beli aja bibitnya. Ternyata setelah kita pelajari, bibitnya bukan bibit asli, dan ketika ditanam juga kita tidak seleksi. Udah berapa tahun sekarang umurnya? Kurang lebih udah 4 tahunan ya. Sawit ini sudah 4 tahunan, kita baru sedikit-sedikit paham karena sudah mempelajari sedikit-sedikit tentang perkebunan sawit. Jadi seperti itu. Ini adalah gambaran ya untuk teman-teman jika mau menanam bibit sawit. Kalau punya modal sebaiknya langsung ke bibit unggul saja, dan jangan lupa diseleksi bibitnya. Kalau kalian memang tidak punya modal, keterbatasan modal, daripada kita tidak menanam ya bolehlah menanam bibit abal-abal. Tapi saran saya jangan lupa diseleksi. Kalau kalian mau menanam 100 bibit tuh, kalau mau menanam 100 bibit kurang lebih kalian harus menyemai 150-an lah ya. Nanti yang 100 itu yang kualitas A, yang tidak lulus seleksi dibuang, dan sisakan beberapa batang untuk dicadangkan, sehingga kalau ada kejadian seperti ini kalian punya bibit cadangan. Cuman itu tergantung teman-teman juga ya. Mungkin teman-teman lebih ahli. Saya di sini cuma untuk berbagi dan menggambarkan bagaimana jika terlanjur menanam bibit abal-abal, atau teman-teman yang pengen memulai dan tidak punya modal. Jadi kurang lebih seperti inilah. Kalau punya modal lebih baik langsung ke bibit unggul. Kalau tidak punya modal, ya setidaknya kalau kalian mau menanam bibit tidak jelas, bibit abal-abal, setidaknya diseleksi ya, sehingga nanti buahnya bagus-bagus. Karena ada juga yang bagus, apalagi kalau diseleksi. Kalau kalian lebih paham lagi tentang penyeleksiannya, saya jamin buahnya bagus-bagus, tidak kalah sama bibit unggul. Seperti yang ini kan contohnya bagus juga. Ini buahnya keliling, biji-bijinya bagus juga, sama seperti bibit unggul, dan batangnya pun bagus. Dari pelepahnya pun kita sudah paham bahwa ini bagus karena mekar pelepahnya, ujungnya menyentuh tanah, buahnya keliling. Musim trek kemarin dia juga ada buahnya. Dan ini juga catatan ya, pemupukannya jarang. Jadi kalau kalian misalnya pemupukannya 4 bulan 1 kali, itu dipastikan bibitnya tidak kalah sama bibit yang unggul. Jika saja kalian hebat menyeleksinya, itu ya yang perlu dicatat. Artinya setiap menanam sawit jangan lupa seleksi bibit. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman ya, untuk penjelasan singkat hari ini, gambaran hari ini. Kebetulan saya juga mau manen, ini udah bawa dodosnya. Terima kasih telah menyimak teman-teman. Sampai jumpa dan salam tandan berduri.